شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Fikih ringkas para jamaah, ringkas. Ini pelu-alu ringkas singkat. Fi Dhaw'il Kitab, di bawah cahaya Al-Qur'an. Was Sunnah, dan di bawah cahaya As-Sunnah. Apa itu As-Sunnah para jamaah? Hadis. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Karena memang harus beragama na sesuai agama no dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak jangkan beragama dan tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan hadis, dak jangkan. Mundenara sumberna dengan Al-Quran dan hadis, maka agama tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jelas niki para jamaah? Alhamdulillah. Nah itu dia kitab kita niki, fikih singkat di bawah cahaya Al-Quran dan hadis. Dan kita masih di kitab Salatu Ahlil A'dzar. Salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Napi aran uzur para jamaah? Napi aran uzur? Nah itu kerang tengenang tenguzurang. Napi artinya tenguzurang. Tenguzurang berarti apa? Ada halangan. Mantap, Masya Allah. Tenguzurang berarti ada halangan. Nangka muntagin ngaji.
Lagu ita sigin ngaji no ara uzur. Maka ngaji atau ndek? Ara uzur soal ini. Ngaji atau ndek berarti? Bendeula ngaji libur ita ngaji. Amun ara uzur. Lek ngaji. Lagu mun sholat nengke sholat. Ipi ara uzur pe. Libur ke sholat nu. Ndek na libur mun sholat je. Amun sholat ndek na libur. Ya, cuman dia nanti akan dikondisikan bentuknya, kaifiatnya, panjang pendeknya, tata caranya sesuai dengan uzur tersebut. Di antara orang yang punya uzur, misal sakit, ini uzur sakit ini. Mara ita nengka munta sakit kan libur ita ngaji. Dia dengan oke. Kan dia ngaji uzur ngenten. Uzur ngumbe sakit ngenten. Nah nengka salat. Mun sakit libur ke salat no. Ndeni ini libur salat. Ndeni. Da kata beri uzur sakit ini kan uzur ini. Da kata bude uzur salat nondekna libur mun salat je. Aku mun ngaji ini itu libur. Kadus ngumumang gotong royong ngena bau itu subul. Libur itu gotong royong. Kenapa? Sakit soalnya. Lagu mun salat. Sakit itu ndek telibur salat. Cuman nanti tata caranya berubah dia. Sakit jangkan dek tebaung buteng. Maka sholatnya dengan cara duduk. Sakit ndek tetau tokol. Maka sholatnya dengan cara berbaring. Sakit ndek tebau kereng alung geruit. Deta bau kerangalo aning jadi ngudu, maka bisa digabung dua sholat di satu waktu dikerjakan. Nah ini sakit salah satu uzur. Walaupun dia punya uzur, dia tetap melaksanakan sholat. Ya kenana sholatu ahlil a'zar. Sholatnya orang-orang yang punya uzur. Ya, nah jadi kita ini masih membahas tentang sholat orang-orang yang punya uzur. Jenis ketiga dari sholat orang-orang yang punya uzur adalah sholatul khauf katanya. Sholatu al-khauf. Nabi arti khauf. Khaufun, Nabi artinya takut artinya. Khauf artinya Nabi takut. Sholatnya dengan si takut. Ini uzur ini. Takut ini uzur. Takut uzur. Takut ngumbe ini. Takut poligami ke. Keluwe epe takut poligami ini. Termasuk uzur ke dah ino. Takut si ngumbe ke nenek ini. Nah, dikatakan di sini sholatul khauf takut yakni kita dahulukan aja yaitu takut karena ada perang contohnya. Karena ada perang. Mun dengan perang takut atau ndek? Takut itu sewanen-wanen pe pasti arah rasa takut mun dengan perang pasti. Ya kena. Mun arah dengan perang arah rasa takut. Nah rasa takut itu menjadi uzur sehingga nanti bentuk sholatnya khusus dia sholatnya.
Bentuk sholatnya apa? Khusyuk. Araknya dengan perang letan dan bulu. Bukan di narak nih. Alhamdulillah aman itu. Indonesia damai sentosa. Alhamdulillah. Lagu ini laun terjadi. Maka Islam telah mengajar kita bagaimana kita sholat di saat ada rasa takut itu. Baik, kita baca kitab kita sekarang. Di sini dikatakan hadza huwal uzru tsalitsu minal a'dzar. Takut ini adalah uzur yang ketiga katanya. Dari uzur-uzur yang sudah kita bahas. Allati takhtalifu biha as-salatu fi hayatiha. Yang gara-gara uzur ini akhirnya bentuk sholatnya beda dari yang lain. Bentuk sholatnya tidak sama dengan biasanya. Wa qad taqaddama al-kalamu ala udhril maradi was safari. Sebelumnya sudah kita bahas uzur sholat gara-gara sakit. Yang kedua, uzur gara-gara sapar. Berarti sakit ini uzur. Yang kedua apa? Sapar juga uzur. Orang yang sapar bisa dia ringkes sholat yang 4 rakaat jadi pira rakaat? 2. Ada uzur soalnya. Apa uzurnya tadi? Sapar. Nah sekarang yang ketiga sekarang. Kan 2. Sakit. Yang kedua apa tadi? Sapar. Yang ketiga yaitu al-khauf. Rasa takut. Dikatakan di sini hukmuha ngumbeje hukumna salat khauf ini. Dikatakan di sini salatul khaufi tushra'u fi kulli qitalin mubahin. Salat khauf ini disyariatkan di saat terjadi peperangan yang mubah. Di saat terjadi peperangan yang mubah. Nah, apa arti mubah? Apa arti mubah? Mubah artinya kanggu, halal, perang yang boleh. Perang yang boleh berarti ada perang yang tidak boleh. Tapi perang yang tidak boleh memberontak. Ini perang yang tidak boleh ini berontak pemimpin, perang yang nggak boleh. Perang antar kaum muslimin, perang nggak boleh. Maka perang yang tidak boleh seperti ini dia tidak dapat uzur, dia mau uzur, dia mau melaksanakan sholat khauf. Tapi kalau perangnya itu perang yang mubah, mana contohnya perang yang mubah? Kaqitalil kuffar. Contohnya memerangi orang kafir. Memerangi orang kafir. Naraknya dengan kafir le bongkot ini. Dinara alhamdulillah aman itu berarti ini. Dia telah perang kan? Alhamdulillah. Lagu perlu diingat. Kafir itu 4 jenis para jemaah. Kafir berapa? 4 jenis. Ya, dari 4 jenis ini hanya 1 jenis yang bisa diperangin. 3 tidak boleh diperangin. Kita Islam. Jadi dia selapu dengan kafir buta perangin. Kafir 4 jenis. Dari 4 jenis 1 yang bisa diperangi. Yang jenis pertama ara-arana al-kafir al-mu'ahad. Al-kafir al-mu'ahad. Kafir yang ada perjanjian damai dengan kita. Orang kafir yang ada perjanjian damai. Ya. Kenengka kejang kena berdamai antara Palestina ke Israel. Ini kan Israel negara kafir, Yahudi sini,
Tadinya perang lu nih, lagu nengke berdamai ya. Ya, mereka sedang berdamai. Nah, di saat berdamai nggak boleh diperangin. Kalau sudah berjanji untuk berdamai, maka tidak boleh diperangi. Pada mara laik Nabi SAW berdamai dengan musyrikin Arab. Sehingga perdamaiannya dikenal dengan perdamaian Hudaybiyah. Berdamai selama 10 tahun tidak boleh ada perang. Berarti selama itu nggak boleh dia diperangin. Ini namanya apa? Al-kafir al-mu'ahad. Kafir yang kita ada perjanjian damai. Yang kedua, al-kafir al-musta'man namanya. Al-kafir al-musta'man. Yaitu orang kafir luar negeri kafir. Dia masuk ke negara kita dengan jaminan keamanan. Negara menjamin keamanannya. Negara mengatakan saya akan menjagamu selama engkau masuk. Munengke marak pise, karena tulisannya pise. Berarti ini jaminan negara dia akan aman. Maka ada orang kafir masuk ke negara dan dia mendapatkan jaminan keamanan, dia kanggo teperangin, dia kanggo tersakitin. Saya nyakitinnya berarti dia berkhianat terhadap perjanjian itu. Si kedua, karena kafir musta'man, orang kafir luar negeri masuk ke negara kita dan negara menjamin keamanannya. Ini nggak boleh diperangin. Ya, dikanggo terperangin. Misal dengan Israel datang seret dan dia sudah dapat visa Indonesia. Berarti orang ini dia kafir, tapi kafir musta'man, dia mendapatkan jaminan keamanan. Maka nggak boleh diganggu. Jelas ide ini. Nggak baru dengan Israel ini ke bemeh tertendang ya. Nggak boleh. Dia diganggu nendang. Ya. Yang ketiga namanya al-kafir az-zimmi. Kafir az-zimmi. Yaitu warga negara Islam, lagu ya kafir. Warga negara Islam, tapi dia apa? Kafir, dia Islam. Dan di negara itu sudah sepakat untuk hidup damai, hidup berdampingan. Pada mara itu nangka pira agama di Indonesia? 6 agama nangka kan? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apa seki? Konghucu ke seki? Konghucu seki. 6 agama. Dan kita sudah sepakat untuk hidup berdampingan. Maka nggak boleh dia diganggu, nggak boleh. Jadi kamu ganggu ya. Jelas nih para jamaah. Pertama apa tadi? Mu'ahad. Yang kedua, musta'man. Yang ketiga, zimmi. Yang keempat, al-kafir al-muharab. Nah, ini yang keempat. Orang kafir yang diperangi. Dan dia muharib, dia juga memerangi kita. Orang kafir yang kita sedang sepakat untuk saling perangin. Ya, seperti pernah antara Palestina ke Israel kan pernah sepakat untuk saling perangin kan. Mara itu layak antara Indonesia ke Belanda kan perang kan. Milu udah perang layak ke. Nah, wah di nara harus milu perang layak kan. Oh, wah ruana. Meninggal lah. Itu kafir muharab yang diperangin. Ya, yang sudah sepakat untuk saling perang, saling tembak. Hanya itu yang boleh diperangi. Jadi dengan 4 jenis ini seki ino doang yang boleh diperangi. Jelas para jamaah? Jadi ndek kena serta merta dia kafir langsung boleh diperangi enggak? Ya, ada jenis-jenisnya orang-orang kafir tersebut. Nah, memerangi mereka kafir muharab ini mubah. Berarti ini perang yang mubah.
Dan perang yang mubah seperti inilah yang mendapatkan uzur untuk melaksanakan sholat. Sholat apa ngone? Sholat khauf. Jelas tidak para jamaah? Nah, ini perang yang mubah, yaitu memerangi orang kafir muharab. Yang kedua, wal bughat, perang mubah, yaitu memerangi para pemberontak. Memerangi para pemberontak. Biaran pemberontak para jamaah. Simbaran pemberontak. Hah? Imbe noki aran pemberontak. Yang ingin merebut kekuasaan, itu pemberontak itu. Yang ingin merebut kekuasaan, peranginnya pemerintah no. Untuk apa? Agar dia menjadi pemerintah. Ini arana bugot. Apa namanya? Bugot. Orang yang membangkang. Orang yang memberontak. Memerangi pemberontak ini mubah halal. Makanya kalau perang melawan mereka dapat uzur melaksanakan sholat khauf. Wal muharibin, atau orang-orang yang dia muslim lagu milih merangin itu. Milih nyerang kampung itu. Arak kira-kira suatu kampung terserang isi dengan Islam mendah dengan kampung lain. Arak yang anu. Arak tunde. Ya tawuran istilahnya kan? Tawuran istilahkan dengan atau perang tarkam. Perang antar kampung. Itu ngulung-ngulung kampung tiba-tiba serang nih itu. Maka kita di dalam rumah rasa takut ini. Ini nyerang piran-piran, takut itu. Nah, hal seperti ini dapat uzur melaksanakan sholat khauf. Atau kita sedang sapar, legawah, tiba-tiba kita dikelilingin oleh perampok. Ditereni dan kita siap memerangi perampok itu, bawa pedang sudah. Maka seperti ini dapat uzur sholat khauf. Intinya yang dapat uzur sholat khauf yaitu perang yang mubah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Kalian mendapatkan keringanan dalam sholat kalau kalian takut diganggu oleh orang-orang kafir. Kalau kalian takut diganggu oleh orang-orang kafir. Wa qisa 'alaihil baqi mimman yajuzu qitaluhu. Dengan ayat ini dikiaskan ya kelompok-kelompok yang lain yang dia itu boleh untuk diperangi. Sehingga yang boleh diperangi pertama kafir yang muharab, yang kedua para pemberontak, yang ketiga para penyerang yang menyerang kaum muslimin, entah itu perang antar kampung atau entah itu para perampok dan lain sebagainya. Kalau ada seperti itu, maka kita dapat uzur untuk melaksanakan sholat apa Rana para jamaah? Sholat khauf. Jelas niki? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, fatushra'u 'indal khaufi min hujumil adu. Maka disyariatkan di saat ada rasa takut dengan serangan musuh. Ya, awil harbi min adu, atau kita sedang kabur dari serangan musuh. In kanal harbu mubahan, jikalau perang itu perang yang mubah. Ya, perang yang mubah, kita perang lagu musuh telui alu. Maka kita bikin strategi agar keluar dari sana. Balik maka dalam kondisi itu bisa kita melaksanakan sholat khauf. Lek kaum muslimin lek arana perang mu'tah arana. Perang apa arana? Mu'tah. Ya, kaum muslimin melawan orang Romawi, murid yang salah nggih, ya perang Mu'tah itu.
Itu perang itu antara 3.000 melawan 200.000. 3.000 melawan 200.000. Araknya banding nih. Mendarat banding aja wah. Namun 3.000 lawan 10.000 masih lah. Sekik lawan telu kan. Sekik lawan telu masih lah. Ini 3.000. 3.000 lalu berangkat perang kaum muslimin. Begitu berhadapan, sun satakiyuli juluna. Angka 3 pemimpin kaum muslimin saat itu mati syahid, meninggal semua. Di sanalah kemudian dikenal yang namanya Khalid bin Al-Walid. Dia jadi pemimpin. Terus strategi dia bagaimana? Strategi dia ngombe cara jauh kaum muslimin saat itu untuk kembali ke kota Madinah. Karena tidak mungkin nih dia 3.000 lawan pira satakiyu. Sehingga dia bikin strategi teknis, taktik, dan benar selamatlah kaum muslimin ya dari serangan 200.000 orang-orang Romawi. Gara-gara ya Bu Selamat ini langsung kaget dengan lah kan hebat kaum muslimin Bu ya Selamat kan mulai aja harusnya nebue si 3.000 itu dia boleh kan. Aku ternyata luwe ya boleh. Gara-gara itu maka langsung tayak aran kaum muslimin. Kuat kaum muslimin dengan taktiknya Khalid bin Al-Walid. Nah, saat kabur marak niki, ya bukan kabur sebenarnya lagu strategi agar menyelamatkan kaum muslimin. Di saat seperti ini disyariatkan baginya untuk melaksanakan salat khauf. Ya. Kemudian adamiyan au siba'an. Entah kita itu dikejar, takut dikejar oleh manusia maupun oleh hewan. Takut dari serangan apa? Hewan. Boleh juga melaksanakan salat khauf. Misal legawar. Tiba-tiba arak singa legawar yang tiba-tiba. Berari dengan singa no palik nih seret. Lagu neke wah waktu no salat ini. Zuhur di teman, asar gina bue wah. Maka di saat itu disyariatkan melaksanakan salat khauf. Ya, di saat ada serangan hewan. Karena bareng mau di tengah salat khauf, salat biasa kadun teh. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ndek neman bue asar wah tarkop itu repot. Orang kita salam, le kubur tanah salam bareng repot ya. Ya, maka Islam luar biasa. Dalam kondisi seperti itu bisa kita laksanakan salat khauf. Jadi salat khauf bukan hanya takut dari manusia, bukan. Lagu ini takut dari serangan hewan, disyariatkan juga yang namanya salat khauf. Baik. Ini yang namanya salat khauf dan hukumnya, yakni boleh dilaksanakan kalau ada sesuatu yang menakutkan. Dalilnya dikatakan di sini Alkitab was sunnah wal ijma'. Dalilnya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dan ini kesepakatan kaum muslimin bolehnya yang namanya salat khauf. Dalam Al-Quran misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah." Hai Muhammad, jikalau engkau berada di pasukan itu, kemudian engkau mendirikan salat, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Maka hendaklah sebagian pasukan salat bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka salat sambil membawa senjata. Salat sambil membawa senjata. Hanya di sini dia boleh salat sambil bawa senjata. Ya, munengke ini aman di tengah ini ditekanggung juga senjata salat. Juga pedang bareh salat kan pas dengan uras dengan
Sujud tiba-tiba kena besi pedang nu repot. Ya, angka pas sholat ndak jauh batik nu ulang di luar engkau sarung batik terus supaya tidak mencederai kaum muslimin. Nah, di saat perang, di saat sholat khauf boleh bawa senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Begitu kalian sujud, maka sebagian yang tidak sholat itu hendaklah ada di belakang kalian. Nengumbele mudi berjaga-jaga, berjaga-jaga. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Setelah selesai sujud bangun dia ini, maka mundur. Yang tadi yang sudah sholat ini, dia selesaikan sendiri sholatnya. Yang belum sholat, dia maju bergabung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Hendaklah dia sholat pun dalam kondisi hati-hati dan bawa apa? Senjata. Ayat ini di surah An-Nisa ayat 102 ini menjadi dalil dari Al-Quran adanya yang namanya salat khauf. Ya. Kemudian itu dari Al-Quran. Wa shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah melaksanakan salat ini. Arak supuk perang. Arana perang Zatur Riqa' arana. Perang Zatu Ar-Riqa'. Apa Ar-Riqa'? Riqa' artinya apa itu ya? Kain yang sudah nggak dipakai tuh, serak-serak kan. Apa arana kain siwah. Cara jadi lap tuh. Kerawi ya arana. Kerawi arana. Kenapa dinamakan perang yang memiliki kerawi? Karena sahabat di saat pergi perang tahun 4 Hijriyah mau salah, perang melewati padang pasir yang panas. Kondisi miskin. Ndek na berdua sandal. Ndek berdua apa? Sandal. Terus kendaraan kurang. Ndek berdua sandal. Benang leteng padang pasir. Ndek na berdua sandal. Terus kendaraannya satu kuda itu sebanding dengan 3 manusia. 1 kuda manusia 300. Dan kuda ini kan hanya bisa memuat 2 manusia ini. Akhirnya ya 2 manusia nunggang kuda sekek leka. Nah si leka ini pada gilir-gilirannya leka. Jadi dia telu sekek kuda. Setiap misal 10 kilo, 2 dengan le atas, sekek le bawah. Nano, doang tuker gilir-giliran. Nah si leka ini letengan, dia benang belakang ini. Akhirnya ngumbe jalan keluar, Mia ya sandal dengan kerawi dengan namanya. Sereknya kelembi, nengeno. Ampun buntil le naina terus. Buntilnya naina ngaduino. Ya kan mereka untuk apa perang fisabilillah ini memperjuangkan agama Allah. Ya, kita perjuangan, kita kehidupan. Dia diberi sandal. Piara sandal gelanya. Sandal jepit lain, sandal homipet lain, sepatu lain. Diaman sepatu aning bangkat lain, sepatu aning kantor lain, sepatu aning gelanya. Itu. Nego sahabat dah kan ngano dia wah ngeluh marah itu ngano. Wanita kan ngeluh diri. Darah tekadung beli kopi ngante. Ada pembelian beras ngante. Ngano itu nego sahabat kehidupannya kayak gitu. Lalu perang darah nekadu. Darah istilah donatur darah. Mereka itu kan manusia di open donasi ngante kan. Mereka denara meta yang diri lah. Makanya akhirnya dinamakan itu peperangan yang memiliki sobekan-sobekan kain. Karena mereka sobek kainnya untuk apa? Menjadi sandal. Nah di perang itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat khauf.
Ya, makanya itu menjadi dalil bolehnya sholat khauf berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum muslimin sepakat atas bolehnya dilaksanakan sholat khauf. Jadi dengan telu dalil Al-Quran, hadis, ketiga apa tadi? Kesepakatan kaum muslimin bolehnya sholat khauf. Kemudian sekarang poin yang ketiga, syurutuha, syarat-syarat bolehnya melaksanakan sholat khauf. Pertama, tusyra'u sholatul khauf bisyaratain. Disyariatkan sholat khauf dengan dua syarat. Syarat pertama, an yakuna al-adu mimman yahillu qitaluh. Pertama, musuh yang diperangi adalah musuh yang halal untuk diperangi. Namun musuh ini haram kita perangi, maka tidak dapat uzur melaksanakan sholat khauf. Syarat yang kedua, an yukhafa hujumuhu 'alal muslimin halas shalah. Kembena. Yang mulangana. Pada anak sehat sendiri. Sehat biasa ya. Taib. Syarat yang kedua, sokah jaga ya. Anak pantok kotakna di lantai no. Dan pantokan otak di lantai, jaga. Taib. Syarat yang kedua, dikhawatirkan serangan. Dikhawatirkan adanya serangan kepada kaum muslimin. Ini ya tentang sholat khauf. Makin yang terakhir bab kita yaitu kaifiyatu sholatil khauf. Tata cara sholat khauf. Ngombe caran dengan sholat khauf. Anu sadi otaknya anu apa rana lapis. Barek gemok ke bare di lantai nu masakan. Taib. Praktik nengke ini temeraktik yang sholat khauf ini. Siap kayak praktik? Hah? Oh, tinduk ya. Ya tinduk ya no. Baik, kita praktik sholat khauf. Lagu umbe gintelio ini, tono apa tene nih gintelio ini? Dua soal ini Pak, ini tontonan ini. Baik, santri, ayo santri jadi yang mempraktikkan sholat khauf ini. Tata cara sholat khauf. Dia tebu ngadu baca buku ini aja harus pe. Kita langsung tata caranya. Kita butuhkan 5 santri ini, 5 santri. 1, 2, 3, 4, 5. Bau ini. Ne santri no. Cang, EP si toa no memperhatian. Sekian 2, 3, 4, 5, tahan. Ayo sudah sini juga sini ayo. Nah, kita meraktikkan siapa namanya ini? Nabil jadi imam. Nabil jadi imam. Terus ini makmum pertama. Bangun tahan. Ayo, lagi 3 orang. Satu orang lagi, 1 orang. Aiwa. Nah, ini imam, ini pasukan perang ini para jamaah. Ya, semuanya ini pasukan perang, ini panglima perang nih. Ini pasukan 4. Nah, tadi dibilang pasukan ini dibagi menjadi 2. Bagi menjadi 2. Kelompok pertama dia yang sholat. Ya, kelompok yang lain dia mengawasi. Ini mudian nih. EP mudian nih sakit. Oke. Nah, mudi terus andang mudi. Andang mudi. Ini sholat. Yang ngumbi andang mudi nih berjaga. Nanti bedil, nanti senjata. Ini dah nanti senjata nih. Ini dah nanti senjata. Seluruhnya memegang senjata. Harus senjata di sampingnya. Ini yang 2 sholat bersama imam. Ya, kemudian ini sekarang tidak sholat. Tugasnya apa? Mengawasi, menjaga. Dan mereka sholatnya 2 rakaat sholatnya para jemaah. 2 rakaat, 2 rakaat. Nah ini sekarang akan sholat. Ruku, coba ruku.
Nah, EP berjaga liulai, ngono liulai. Nah, terus bangun dari ruku, sujud lagi, seret. Bangun dari sujud, terus sujud lagi. Bangun dari sujud, seret, bangun. Nah, begitu bangun, berarti ini sudah dapat berapa rakaat ini? 1 rakaat. Setelah 1 rakaat, ini menyelesaikan sendiri sholat. Sendiri sholat. Karing pira rakaat, karing seki. Tidak bersama imam. Begitu ini, ruku dia, seret, ruku mesak, wah. Ruku, terus bangun, sujud, bangun, terus lagi sujud, bangun, tahiyat, salam. Nah, bisa jadi para jemaah. Ya setelah salam sudah bubar, maka ini masuk. Ini masuk. Ini berjaga. Ini tugasnya apa nengke? Berjaga. Si tama ning salat simbe yang tadi mau salat. Ini takbir langsung seret. Takbir ikut dengan imam. Begitu imam ruku, ikut dia ruku. Sudah bangun lagi. Bangun sujud sambil ini mengawasi nih. Bangun lagi dari sujud lagi. Bangun lagi dari sujud. Imam sekarang berapa rakaat? 2, maka imam tahiyat. Ini yang 2 ikut tahiyat ini. Tahiyat, imam salam malik. Wah bebas CP uras. Ini lanjutkan sholat karena sekarang rakaat. Uras, masbuk ini. Dia terus sholat sendiri masbuk. Ini ikut mengawasi sekarang juga. Ikut dia mengawasi, terus ruku, uras, sujud, uras, sujud malik, uras, tahiyat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itulah dia tata cara sholat khauf. Ya, jadi semuanya bisa dia melaksanakan sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Jelas para jamaah? Alhamdulillah. Bekas sekarang duduk sudah kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah. Kalau ada yang belum jelas nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila tak azan dulu sila. Arak sini man jelas para jemaah. Sila, benar memang jelas. EP, arak nah. Ya doh jawab Quran ini galak ya surat Nabi kita secara berbeda. Iya. Kita dan harga ada ke salat tuh. Darah ragaan ke salat tuh ende nara ragaan. Kita iya, mun kita praktek no jangan denar ragaan no ah. Angka adanya salatul khauf menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Seandainya kata salat berjamaah dia wajib bener mesa-mesa tapi salat akal-akal seke kan. Akal-akal seke kan selesai aman ya. Lagunya pasukano dibagi menjadi 2 bagian dan tetap dalam kondisi salat berjamaah. Kayaknya ini salatul khauf dalil wajibnya salat berjamaah. Kan dia nara tawar-tawaran. Wah ini. Dia nara tawar-tawaran. Ya, jadi salat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Dia nara rega-regaan. Dalam kondisi takut saja tetap berjamaah, apalagi dalam kondisi aman, damai, nyaman, sejuk, marah ini nih. Ya, maka lebih wajib lagi untuk dilaksanakan salat berjamaah. Jelas CP, jadi dia nara rega-regaan. Allah taala. Nah, masalah tauhid. Yang kena. Kamu atas sadu Allah persebaya penatas aras. Jadi ya ada sempurna kita. Ya na sempurna ke tauhid. Ya na sempurna so. Kan tauhid telu.
Pertama apa tadi? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Di antara al-asma was sifat yaitu mengimani nama Allah Al-Ali. Apa arti Al-Ali? Yang tinggi. Al-A'la, apa artinya? Yang maha tinggi. Kerja pasta sujud apa nganta? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Nganta. Jadi antara arana al-a'la yang maha tinggi. Biaran tinggi atas biaran atas. Atas bisa selesai. Wah. Ya. Dan dia yang paling banyak dalilnya dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah di atas. Kanderani ngenang Allah di atas. Bahwa Allah ngenang no? Di dalam Al-Quran. Nabi ente ngenang no? Araki si lebih nenau tentang Allah daripada Nabi. Araki. Ndenara. Ya paling nenau. Ya ngenang no? Dalam Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini kitab kedua paling sahih setelah Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari ini kitab paling sahih setelah Quran. Si kedua dibawaannya setelah Sahih Bukhari, Sahih apa? Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwasanya Nabi SAW ngetoan budak nina. Ngetoan budak nina. Jadi budak nina ini seorang penggembala, ia nguanang bembe budak nina ni, nguanang bembe. Pas nguanang bembe no, mate bembe no isina budak ini. Begitu dia mati, kambing itu dimarah dia sama majikannya. Sampai dipukul dia sama majikannya. Karena sili majikan no soalnya empantok no ya. Setelah dia memukulnya, nyesel dia majikan ini. Ikan, kau pantok dia, ngene-ngene. Karena nyeselnya itu ingin dia membebaskan budak wanita itu. Bekah ku bebasang bekah karena sebagai tebusan pukulan itu, ngene-ngene. Badakna Nabi sallallahu alaihi wasallam ampuna gin bebasang ya. Lagu Nabi itu mengatakan ndak man. Coba ku tes si dulu. Ngene. Tanggorna lah si Nina ini, budak Nina ini kesini. Begitu di apa isi tesnya, dites dia dengan mengatakan man ana. Siapa saya? Kata Nabi SAW. Maka wanita ini mengatakan anta Rasulullah katanya. Engkau utusan Allah. Kemudian dia bertanya, aina Allah? Ngene Nabi ente. Di mana Allah? Ngene Nabi ente. Maka perempuannya mengatakan fis sama li langit. Ngene. Langsung Nabi kita mengatakan i'tiqha, merdekayang ya kah? Ngene. Karena tadi si majikan ingin memerdekakannya memang. Lagu Nabi itu milih ngetes dulu, ketiang tengah tes ya. Saya aku ngene Nabi itu, oh engkau utusan Allah. Mbe Allah di langit. Maka beliau mengatakan merdekakan dia. Karena dia seorang mukminah. Dia orang yang beriman. Berarti Nabi para sahabat meyakini Allah di mana? Di atas. Al-Quran juga banyak mengatakan demikian. Diri itu mengenang Allah di atas karena memang begitu dalam Al-Quran. Karena memang begitu sabda Nabi SAW. Dan itu menjadi keyakinan para sahabat. Kah munde ino teturut, besai kita turut malik ini. Amunde Quran teturut, munde hadis teturut, para sahabat teturut, besai kita turut ini. Ya, jadi akidah seperti itu meyakini Allah di atas berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan keyakinan para sahabat. Bahkan endah itu secara fitrah, secara fitrah manusia itu meyakini Allah di mana? Di atas. Dakan yang wah ngaji. Angka mutakatuan dia misal arak dengan ini deman berdua anak.
kan dek deman bedui anak apa ngana yang di atas belum mengizinkan ngana. Dia ngenang oke. Nabi kan yang di atas Allah kan. Keluar dah sepanduk-sepanduk, ayo kita mengetuk pintu langit. Yang ngombe ngetuk pintu langit karena mereka meyakini Allah di atas langit itu. Jadi secara fitrah manusia itu meyakini Allah di atas. Ya, lakukan narak dengan ngenang di atas kan ngeno karena menggunakan akal. Karena mengimani nama dan sifatnya mereka itu menggunakan apa? Akal. Mendengar yang di atas berarti belian atas no daripada Allah. Ngene. Paham ya? Berarti belian atas no daripada Allah. Bergerak Allahu Akbar. Ngene. Karena menggunakan apa? Akal. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Imani nama-nama dan sifat-sifat ini sebagaimana datangnya tanpa dibagaimanakan. Tanpa dibagaimanakan, tanpa ngetoan ngumbe yang pun enggak usah. Dia mengatakan di atas wah, dia itulah malik bekatuan ngumbe yang pun di atas, diulah ini. Imani dia di atas, selesai. Jadi kita mengimani Allah di atas berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan akidah para sahabat, dan itu juga yang sejalan dengan fitrah manusia. Lalu batur-batur tem di neman sampai tono meyakininya. Ada yang badak ya kan? Ada yang badak ya dengan cara yang bijak ya. Nerima ya alhamdulillah dia nerima ada yang malik ada yang malik ya jangan gara-gara itu kemudian menjadi pertengkaran saling jagur ya jangan ya pada ada yang jelas sih alhamdulillah wallahu taala silakan nggih setelah jemaah pertama imam terus baca. Seandainya kata dia kelompok kedua masuk, sedangkan imam dalam kondisi ruku misal, maka langsung dia ruku kelompok kedua itu. Atau dalam kondisi sudah tahiyat misal, masuk langsung dia tahiyat kelompok yang kedua itu. Intinya dia masuk sholat sesuai dengan kondisi imam. Kalau imam masih berdiri, maka dia bisa berdiri langsung. Lagu imam lo wah tahiyat misal. Ya, maka dia takbir langsung dia tahiyat. Berarti berapa masbuknya nanti makmum ini? 2 jadinya. Ya, jadi akhirnya dia masbuk 2 rakaat. Tapi tentunya imam juga ya, dia kondisikan nepelwan sekedik bacaannya supaya semua pasukan bisa ikut dalam kondisi dia sedang berdiri. Tapi seandainya kata dia sudah sujud baru dia masuk pasukan kedua itu, maka langsung dia melaksanakan sujud. Udah jelas antum? Wallahu taala alam. Mudah-mudahan jangan kita sampai laksanakan sholatul khauf ini. Wino intina kah lagu sok lah tahu caranya dulu. Lagu mudah-mudahan jangan terlaksana yang ya. Karena kita laksanakan dia dalam kondisi apa perjamaah? Perang, dalam kondisi serangan, ada hewan yang mau menikam kita, kan menakutkan doang ini. Mudah-mudahan tidak kita laksanakan dia. Lagu terjadi maka kita sudah punya cara untuk melaksanakannya. Udah jelas. Wallahu taala a'lam. Masih ara nggih. Bau ke sholat khauf dalam keadaan petir. Berarti si pasukan kedua si berjaga gini jaga petir kan oke? Menjaga petir ke si kedua ini. Tetapi kita jaga petir ini. Makanya tadi di antara syaratnya adalah ada musuh yang akan menyerang. Sekedar petir liwat jeder kan dia nyerang kita itu.
Dia nyerang sekedar suara doang. Ya, jadi karena takut petir ya tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat khauf. Jelas ya, alhamdulillah. Keluwe ada petir, angin, ya apa selain longsor misal, ya hal-hal seperti tidak disyariatkan. Tapi mari menjauh, jaga diri. Angin misal boleh bangunan seperti inilah kita, kan? Sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan tenang. Sholat biasa, bukan sholat khauf. Jelas ya, alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ke para jamaah? Masih ara? Nggih, silakan. Nah, paling ini itu singa misal. Ya, payu terus tek itu di lolon kayu. Nah. Terus hewan nu ngenti li bawa ini. Ngenti le bawa di teman sholat zuhur, di teman sholat asar. Gina buat waktu ini. Ke sholat khauf ke atas. Kayaknya mesa-mesa apa ini? Mesa-mesa tapi sholat khauf ini. Maka silakan melaksanakan sholat sempurna di atas. Nang kejenan. Aku mbeke saran ke sholat ini. Bayi tengene lolon kayu. Mun lolon kayu no beli, bawa peruku sujud tono betono ke sholat. Kan kadang-kadang beli lolon kayu nanti. Ya, oleh ono bau itu ruku sujud di atas. Betono tahu ruku sujud. Ya po taudu nenek masih tayamum tayamum tono di atas. Lagu ya kode lolon kayu nanti ngene yang kunteng ngono. Ngombe yang kune ini, maka dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinan. Niatang bareh sholat setelah urusan ini selesai. Ya, setelah urusan ini selesai. Atau si kedua, mah darat tadah gitu mati. Udah ini ngenteng. Maka sholat sudah semampu kita di sana. Dengan gerakan kepala dan lain sebagainya sambil ngapong lolon kayu lolon nyur misal, ya kapong tengah. Kan itu ruku lolon nyur nih. Ngapong kan, maka dengan gerakan-gerakan kepala, kadang lagi ku mati, gue ini deh masa ku mati dalam kondisi sholat kerepot. Ya, maka sudah laksanakan di sana semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Dajakan bareng di pe sholat itu no trik kepe kuat, engkaken terus si hewan mati dalam kondisi berdewe otang di man sholat kan berat ini. Sholat sudah di atas sesuai kemampuan. Ya, lagu munara pi harapang dengan gin datang, gin nyiu, ya maka nanti bisa sholat setelah di bawah. Ya, berdua PHP ngono misal, nilpun nih telepon pemadam kebakaran, telepon tuh misal, damkar, arah hewan nih gin ngejar itu, ngata datang damkarnya terus. Setelah itu baru bisa melaksanakan sholat. Jelas ya, Toang pi keren damkar pi. Indak ku ngerti, Bro. Enggak tuh, ya ngerti masih. Apa keren damkar lepu? Damkar apa keren gitu? Nah, damkar. Itu damkar motor si nyemati api kebakaran ya biasa nangke petugasnya itu ya nangke jaga itu dengan ular, dengan apa malah singa atau apa, ya butuh hubungin. Ya, nah misal kemarin berumpali ini tuh si apa biasa malu itu ini, nara singa datang nanti harimau nara argan. Ya lagu enara sampai merantau lu naning Kalimantan ruana, nah le tono jarak ruana tono. Ya, tono tau tiba-tiba pali ipe si singa ngono. Maka tayak kepian yang lolon kayu. Nah, nekele lolon kayu ini gini gue waktu sholat ini. Aku mbeke sarantan ini. Bahwa kita sholat khauf. Ya, maka ini denarak musuh ini. Ya, dan tapi mesa-mesa pe ini. Mesa-mesa pe maramun ngone aja ngadu apa dua
Dua pasukan dibagi jadi dua. Mau ini aja mesa-mesa ini. Ya, maka tetap melaksanakan sholat sendiri secara sempurna. Secara apa? Sempurna. Karena dia sapar dah ini. Ya, mbek to sholat. Mana bau mudah-mudahan nabu sholat bawa. Ngombe cara sholat bawa. Ngetilpun damkar ngetilpun. Arah mali itu nih ke selamatan itu, karena misalnya, maka ia bareng nyiu ia singa itu. Setelah nasiuk singa itu turun EP, bau EP melaksanakan sholat. Lagu nak di narak harapan wah ini, darat bau telepon, darat dengan bau tetanggor, gitu mati, ruana di atas ini ngenteng anu, bakal sholat tono di atas. Sholat sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, sholat di atas bukan sempurna wah, sambil nunduk-nunduk. Itu ngapung lulu nih tau bikin ruku sujud maka dengan gerakan kepala. Intinya sholat ndek gugur para jemaah. Sholat itu tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan tidak ngejangkan ke. Ini pengajian ngeri kalau ini. Kita ngerosang hal-hal yang ngeri aja malam ini. Mudah-mudahan kah dak jangkan tendait hal-hal yang mengerikan itu. Jelas ya? Wallahu taala a'la wa a'lam. Masih harap para jamaah hal yang lain? TP penutup kah? Terakhir, silakan. Masalah makmum, Pas sholat berjamaah, makmum kedengaran suara membaca. Baca apa? Oh gitu ya. Iya. Iya. Pertanyaannya, ngombe hukumnya. Karena, iya, tentu si makmum usahakan para makmum. Ya, cukup dengar diri. Bacaannya cukup apa? Dengar diri. Kenapa? Karena mara baru sugul suara ante terganggu si lain. Terganggu yang lain. Bahkan Nabi kita SAW bersabda, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, kata beliau, kama qala sallallahu. Jangan sampai sebagian dari kalian mengangkat suaranya dibanding dengan saudaranya yang lain dengan Al-Quran. Mana? Epe baca Quran di masjid. Tope batur pe kejang kena sholat. Balaknya ini si baca Quran di dalam masjid itu ngangkat suara. Balaknya. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu temannya yang sedang sholat. Padahal dia baca Quran ini. Balaknya ya. Ya, ini indahnya Islam ini. Balaknya itu ngangkat suara baca Quran. Gin miak batur terganggu. Bapak lagi selain itu. Ya, angka itu pas jadi makmum no, cukup imam yang bersuara. Adapun kita jadi makmum, dendek subul suara dendek. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, itu dah telatihan ndak jangkan terpengaruh isi suara di dalam salat. Lihat terkejangkan salat apapun di sedintino, usahakan jangan sampai terpengaruh, usahakan. Nengumbe ngambil dua dengan sedih ndak hirawang, fokus terhadap sholat kita. Sehingga angka bareh datang suara, datang apa yang tidak kita hiraukan dia, itu tidak terganggu kita dengan itu. Ndak bareh gerwit sekedik jadi perhatian, gerwit sekedik jadi perhatian, muni belincak jadi perhatian belincak. Purung tuh khusus sholat ini. Ya, jadi satu sisi makmum berusaha para jamaah berusaha ndak nejangkan nyugulang suara di saat dia menjadi makmum. Di sisi yang lain kita berusaha untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Berusahakan jangan terpengaruh. Ya, bahkan diceritakan bahkan saking khusyuknya para salaf sholat. Diceritakan ada di antara mereka sampai dioperasi kakinya dalam kondisi sholat.
Di saat dia mau dioperasi, kakinya dia sakit ini, mau dioperasi kakinya. Orang dulu belum punya bius, yang mereka punya khamr mereka punya. Apa khamr itu? Khamr, alkohol, ini minum. Sehingga dia teler. Orang lain ini, pengobatan dulu ini. Begitu dia teler, di sana dia dioperasi. Menurut pun obat bius lain. Mun itu obat biusnya ngombe nangka suntik selesai. Amun lain dia suruh nginum khamr. Sehingga teler, di saat dia teler itu dia dioperasi. Nah ini, salaf ini, dia nemilih nginum khamr. Dia bilang, biarkan saya sholat. Di saat saya sholat itu nanti operasi saya. Nah. Sehingga dia sholat. Khusyuk sholat bermunajat dengan Allah. Di sana dia dioperasi. Dia ngerasa ya operasi no. Dengan sholat yang khusyuk. Jadi apapun yang mengganggu dia hirang ya. Saking khusyuknya sholat. Nah itu angka latihan marah ini angka. Sehingga apapun kiri kanan tidak kita perhatikan dia. Karena apa? Fokus khusyuk dalam sholat. Lagu itu kan ini sih dinarak nangka ini. Sholat. Suara belincak doang bisa mengganggu kita sekarang ini. Cik 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 kena lihatan. Mecah kita kan. Kalau mau nih belincak ini gagal itu khusyuk kan. Paling sekedar belincak ini. Ya, jadi kita satu sisi juga belajar khusyuk sholat sehingga tidak terganggu dengan kiri kanan kita. Yang satu sisi lagi para jamaah berusaha tidak jangan arak suara di saat dia sholat. Lagu kadang-kadang karena kalau posul suaranya emang. Ya, apalagi mau ingat sesuatu, ingat dosanya misal, langsung agak beli, kadang nyebut nama Allah kadang-kadang. Akhirnya terampunin misi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tele dosanya, langsung dia minta ampun dalam sholat. Saking dalamnya minta ampunannya sampai subuh suaranya kadang-kadang. Dia dengan para jamaah, ini sadar kadang-kadang. Memang sudah berusaha ya nahan suara, lalu kadang-kadang seret sugul suara. Maka kita di sebelahnya kalau sudah biasa khusyuk sholat tidak akan terpengaruh dengan suara-suara seperti itu. Di satu sisi para jamaah berusaha tidak menjangkan arak sugul suara. Mudah-mudahan jelas ya. Bakah ya ruana niki yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat tiang dan kita semua. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup para jamaah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.